Halo pemirsa, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Denzel Radiman dan jumpa lagi di channel saya Dira Hardi Production Roberto Kabul Sukriyanto. Baik, pada pertemuan kali ini saya sengaja menyajikan lain daripada yang lain. Nah, karena memang sesuatu hal yang terkait dengan musik kita belum bisa tayangkan karena masih adanya perbaikan di studio kita. Jadi mohon sabar ya sobat semua. Nah, pada kali ini saya langsung menghadirkan Bapak Roberto Kabul Sukriyanto. Halo pemirsa, saya Bapak Roberto Kabul Sukriyanto. Selamat siang. Ya, baik, sudah hadir rekan kita atau vokalis kita Roberto Kabul Sukriyanto. Nah, begini Bapak, pada kali ini ya, jadi ada yang tanya ya, ada yang inbox atau WA begitu ya, ceritanya, riwayatnya ketemu dengan Bapak Roberto ini bagaimana? Baik, saya akan cerita ya. Di sini kita ngomong-ngomong santai saja kita di sini. Nah, dulu sekali sebelum kita bertemu dengan Bapak Roberto, awalnya Bapak Roberto itu menderita sakit ya, jadi kurang lebih sudah 12 tahun dia sakit. Bisa cerita sedikit dulu gangguannya apa Bapak Roberto? Iya, Bapak dulu mengalami sakit vertigo. Nah itu kalau untuk tidur miring ke kiri itu nggak bisa. Jadi harus dengan apa itu namanya meluma aja gitu, terus sama miring ke kanan. Kalau miring ke kiri itu bisa puter sampai keluar keringat dingin gitu. Itu saya alami selama 12 tahun. Jadi saya beruntung sekali lah bisa ketemu Bapak Dira Herlambagi Hardi, ini ya. Dira Iya, Hardirmawan. Iya, jadi iya, ya jadi dia yang menyembuhkan Bapak. Bapak sekarang sudah sembuh total dan bisa tidur miring kanan, miring kiri, maaf aja sudah bisa alhamdulillah berkat Pak Herlambang ini. ya. Jadi kita cerita-cerita Bapak ya masa lalu. Jadi waktu itu memang saya punya salah satu konten di Facebook ya. Jadi kita punya akun tersendiri gitu ya. Sehingga eh, waktu itu beliaunya bertanya kepada saya ya. Jadi memang saya di sini adalah seorang penyembuh kesehatan alternatif dan saya memang menyembuhkan secara alami, jadi tidak memakai apapun. Betul begitu Ya ya, betul Bapak ya. betul betul. Jadi kita cuman aktivasi saraf ya. Sarap. Baik, waktu itu dia inbox sama saya ya toh, terus kemudian dia cerita sakitnya begini-begini, apa kira-kira bisa disembuhkan Pak Rahardi ya, dia tanya sama saya. Terus kemudian ya saya sampaikan ya toh kita deteksi dulu ya, atau dengan kata lain kita lakukan pemeriksaan ya. Nah, itu ternyata memang adanya gangguan ya pada saraf pada tulang belakang ini yang menyebabkan dia mengalami vertigo ya. Jadi itu adalah diagnosa dari dokter demikian. Nah, eh, lalu dia ngomong sama saya bahwa dia memang tidak bisa istilahnya langsung secara tiba-tiba menoleh ke kanan ya Bapak ya. Menoleh ke kiri. Maaf ya, menoleh ke kiri saya tidak bisa ya, selama 12 tahun ya. Kalau secara tiba-tiba tidak bisa. Kemudian kalau dia tidur ya toh dia harus Miring ke kanan. miring ke kanan terus ya. Jadi istilahnya dia tidak bisa tidur secara sempurna, baik misalkan telentang kiri atau kanan, yang seharusnya untuk manusia-manusia atau sehat atau orang-orang sehat maaf, itu sekali waktu ya 2 jam sekali secara otomatis tubuh akan melakukan proses pembalikan ya, atau jadi pembalikan dari miring kiri kanan lah. Beliaunya itu tidak bisa, jadi kurang lebih sudah 12 tahun ya Bapak ya, Betul. begitu. Nah itu kemudian memang dia kemari ke tempat saya, terus kemudian kita tangani, kita lakukan aktivasi saraf ya, dengan rekomendasi pola makan dan sebagainya. Akhirnya sembuhlah Bapak Roberto, begitu ya Bapak ya. Iya betul. Nah,
Ini adalah salah satu bisa saya jelaskan ya mekanismenya. Jadi dia mengalami sensasi putar-putar ya, tapi secara medis itu akan dikatakan seperti vertigo ya, dari diagnosa dokter memang dia vertigo. Jadi biasanya dia juga mengalami gangguan perut ya kadangkala. Jadi terkadang makan itu tidak bisa nyaman di perut ya, karena memang kebetulan ada gangguan pada daerah sini ya. Jadi ada penjepitan saraf di sini. Nah, ini biasanya terjadi ya, penjepitan saraf pada daerah vertebra atau tulang belakang itu karena beberapa faktor ya. Jadi mungkin karena riwayat kerjanya dulu begitu ya. Kerjanya dulu dia ya terkait dengan hiperbeban begitu ya, atau terkadang salah posisi pada waktu saat mengangkat dan sebagainya yang terjadi secara progresif ya, sehingga suatu ketika dia akan menimbulkan apa yang disebut dengan nerve entrapment atau saraf terjepit, sehingga memberikan sensasi vertigo ya, atau dan gangguan perubahan posisi gerak pada tubuh, misalkan dari ke kanan, ke kiri, atau tidur terlentang, atau menoleh secara tiba-tiba ya. Jadi begitu. Nah, itu kemudian setelah dia itu sembuh, kebetulan dia punya hobi bernyanyi begitu ya, dan saya mempunyai hobi bermain musik. Ternyata kita ketemu. Nah, disinilah awal daripada kita ketemu dan akhirnya membuat grup musik, kira-kira begitu ya. Iya. Pak Roberto dulu pernah berobat kemana saja Bapak waktu sakit itu berobat ke dokter itu ya sering lah, setelah minum obat itu sembuh ya, tapi setelah obatnya habis kumat lagi, berobat lagi, sembuh, gitu ya, obatnya habis kumat lagi, tapi akhirnya bapak putus asa, nggak usah berobat lah ya. Nggak tahu ketemu Pak Hardi Hermawan ini, aduh beruntung sekali sakit bapak bisa sembuh ya. Kemudian pernah juga ya, jadi Bapak Roberto cerita juga ya, pada waktu itu beli alat sampai berapa Bapak harganya? Ya, saya beli alat sampai 15 juta, yaitu katanya bisa menyembuhkan segala penyakit. Tapi bapak ya masih sakitnya sih belum sembuh total itu. Ya, jadi kira-kira begitu. Sempat dia membeli alat waktu itu, apa ya namanya, ion terapi atau apa itu ya, yang untuk tidur, batu giok begitu ya. Batu giok, Batu giok ya 15 juta itu tidak ada perubahan. Nah, pada waktu itu memang sudah saya tangani begitu ya. Tapi dia sembuh di sini. Ketika dia bawa pulang ke rumah, kok dia sakit sekali, maksudnya kambuh lagi. Terus saya tanya, loh, kok bisa seperti itu? Ada apa di sana begitu ya? Lalu saya tanya bagaimana dia pola makan dan sebagainya, kemudian aktivitasnya. Ya, I think is okay everything. Jadi semuanya itu kelihatan baik-baik saja, nggak ada yang salah. Nah, suatu ketika tiba-tiba dia itu nyeletuk ya, dia pakai terapi alat itu. Nah, sehingga ini memang kita itu harus hati-hati ya untuk membeli. Kita sudah mengeluarkan biaya besar ya, atau biaya banyak, 15 juta itu tidak sedikit loh, tetapi ternyata tidak bisa menghasilkan kesembuhan begitu ya. Nah, jadi saya sarankan juga ya kepada rekan-rekan yang terutama yang melihat YouTube. Terkadang orang-orang kita itu menjadikan YouTube itu sebagai dasar begitu ya. Jadi ini tidak bisa, maksudnya sebagai dasar untuk saya lihat di YouTube, saya melakukan ini saya di YouTube, ternyata dia itu adalah malah salah begitu ya. Kita tidak bisa begitu ya. Jadi kalau misalkan kita itu ada sakit, kalau kita melihat YouTube begitu ya, YouTube itu tidak bisa dijadikan acuan begitu ya. Tetapi YouTube itu hanya bisa dijadikan referensi begitu. Lalu yang betul bagaimana? Yang betul bisa dijadikan referensi begitu kan, atau konsultasikan dengan seorang penyembuh atau dokter yang memang berkompeten di bidangnya ya. Jadi meskipun video saya ini ya, ini Anda juga tidak bisa menjadikan sebuah dasar untuk istilahnya ya, untuk mengambil tindakan ya. Jadi tidak boleh gitu ya kalau itu ini. Nah, jadi lebih baik kalau masalah gangguan penyakit memang Anda bisa langsung konsultasi dengan saya ya.
Jadi saya seorang penyembuh kesehatan alternatif begitu ya, di mana saya berpraktek ya sudah kurang lebih 20 tahun ya, 20 tahun atau 25 tahun ya. Ya kita memiliki juga izin praktek, sehingga kita menangani apa namanya klien ya atau pasien dalam bahasa medis, kita sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang memang harus kita lakukan ya. Jadi, nah mungkin barangkali ada teman-teman juga yang memiliki masalah yang sama dengan Bapak Roberto, yaitu masalah gangguan gerak atau mungkin gangguan saraf, ya toh nanti bisa juga langsung apa namanya WA ya, Iya. WA ke saya, nanti di dalam deskripsi YouTube nanti ditulis ya untuk nomor WA kita, jadi bisa menghubungi kita di situ. Jadi ngomong-ngomong sekarang sudah bisa beraktivitas kembali dengan ini ya Bapak ya? Iya, sudah beraktivitas dengan normal. Ya sudah Sehat, betul, aktivitas sudah. ini, dan syukur tidak ada kekambuhan lagi ya Nggak Bapak. ada kekambuhan lagi sudah. Ya, jadi kita pertegas ya, waktu itu Iya. memang Bapak Roberto mengalami apa namanya gangguan penjepitan saraf sebenarnya ya, yang akhirnya memberikan sensasi seperti vertigo dan sebagainya, begitu ya, pusing, tidak bisa bergerak, tidak bisa menoleh secara tiba-tiba begitu ya. Kalau dia menoleh secara tiba, misalkan ada orang memanggil dari sisi yang bagian mana ya, kanan atau kiri ya? Kiri ya, ada kiri itu dia itu harus pelan-pelan menggerakkan kepala. Kalau tidak dia akan memberikan sensasi yang kepala muter-muter, akhirnya jatuh. Nah, kemudian secara penanganan dari saya ya, sehat alami, kita tidak menggunakan apapun, tidak menggunakan obat atau apa, tidak. Jadi kita hanya melakukan rekomendasi ya untuk pola hidup sehat. Kemudian kebetulan memang spesifikasi saya itu di akupressor ya. Jadi akhirnya kita lakukan dengan aktivasi saraf. Beliaunya bisa sembuh dan akhirnya bisa bergabung dengan kita ya, di grup bernyanyi begitu ya. Nah, yang mungkin teman-teman semua akhirnya bisa melihat konten video lagu-lagu kita ya. Kita terus memberikan lagu-lagu terbaru. Saya akan memberikan lagu-lagu terbaru, menciptakan lagu-lagu terbaru begitu kan. Nah, kebetulan ini memang masih vakum ya, karena ada trouble, ada sedikit perbaikan di studio kita, sehingga kita harus mengisi konten ya yang yang agak sedikit berbeda. Tapi sebenarnya tidak sedikit berbeda juga, karena apa? Kita lagu itu terkait juga dengan kesehatan mental, dengan fokus berpikir, kemudian ya terus bisa memberikan relaksasi, atau misalkan bisa meringankan orang depresi dan sebagainya. Itu adalah fungsi lagu. Sehingga jangan lupakan musik setiap hari, dengarkan musik yang Anda suka begitu ya. Jadi kira-kira begitu ya. Dan juga jangan lupa ya, jadi selalu juga saksikan lagu-lagu terbaru kita begitu ya. Tapi mohon maaf karena masih ada perbaikan sedikit di studio, sehingga kita tidak bisa merekam lagu-lagu ya. Padahal lagu-lagu itu sudah siap ya. Ya, jadi kira-kira begitu ya Bapak Roberto untuk pertemuan kali ini begitu ya. Istilahnya kita memberikan video konten karena waktu kita kosong, biar teman-teman bisa terus memfollow acara-acara kita begitu ya. Nah, akhirnya kita hadirkan video konten tentang masalah kesehatan sehat alami secara alternatif bersama saya, D. Rahardi, dan juga rekan saya atau vokalis kita Bapak Roberto. Baik, selamat siang pemirsa, semoga sehat selalu di sana ya toh. Nah, kembali lagi kalau ada gangguan-gangguan seperti yang gangguan gerak karena mungkin penjepitan saraf atau teman-teman bisa kembali lagi WA yang sudah kita tulis di deskripsi begitu. Oke, selamat siang, semoga sehat selalu. Selamat siang.